Selamat malam Bapak Hamdan, Siddiq Syalfarabi dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin mempresentasikan beberapa materi yang telah kita pelajari dari semester 5 untuk keperluan UAS dengan mata kuliah Kewirausahaan 2. Bisa dilihat di sini terdapat 4 materi yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama adalah konsep teori dan realisasi rancangan bisnis. Yang kedua, kelayakan dan kematangan suatu rancangan bisnis. Yang ketiga, inovasi dan terobosan yang relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, konsep mengembangkan usaha dan menembus pasar global. Materi pertama yang akan kita bahas adalah konsep teori dan realisasi rancangan bisnis. Pengertian perencanaan bisnis yaitu pernyataan tertulis yang dapat menggambarkan bisnis, produk, atau layanan Anda di masa depan. Rencana bisnis ini biasanya dibuat oleh pebisnis pada proses awal bisnis dimulai, atau juga dapat dibuat ketika bisnis sudah berjalan yang bertujuan untuk mengubah arah strategi. Pengertian perencanaan bisnis juga dapat didefinisikan sebagai dokumen yang merangkum tujuan operasional dan keuangan bisnis. Rencana bisnis biasanya berisi tentang rencana detail dan anggaran yang menunjukkan bagaimana tujuan bisnis dapat diwujudkan. Biasanya sebagian perusahaan membuat rencana bisnis mencakup 3-5 tahun. Perencanaan bisnis ini merupakan langkah pertama yang penting bagi bisnis dan juga peta sukses bagi siapapun yang ingin memulai bisnis. Dengan adanya penulisan rencana bisnis juga dapat membantu pengusaha untuk menganalisa kelemahan konsep, kesalahan persepsi pasar, dan juga hal-hal spesifik lainnya yang dapat menyebabkan tujuan bisnis tidak tercapai. Selanjutnya adalah beberapa alasan yang mengharuskan kita untuk membuat bisnis plan dalam membuat satu usaha. Yaitu pertama, mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. Di dalam sebuah bisnis plan, diuraikan berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari jumlah modal, karyawan, supplier, biaya operasional, dan lain sebagainya. Semuanya ditulis dengan lengkap, sehingga dapat mengetahui segala yang diperlukan untuk membangun suatu bisnis, dan menentukan strategi bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, membuat fokus pada tujuan. Bisnis plan harus berisi visi, misi, dan daftar tujuan yang spesifik sehingga akan membantu merencanakan bagaimana dan kapan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal ini akan memaksa manajemen untuk tetap fokus dan konsisten menjalankan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang ketiga, membantu menghadapi persaingan dengan kompetitor. Analisa pemasaran berupa kekuatan, yaitu strength, peluang, opportunity, kelemahan, weakness, dan tantangan bisnis, yaitu threat, dijadikan dasar untuk membuat strategi pemasaran yang baik sekaligus fleksibel dalam pelaksanaannya. Bisnis plan perlu diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan iklim ekonomi dan kondisi industri terkini, sehingga bisa mengatasi hal-hal eksternal yang mungkin mempengaruhi bisnis. Yang keempat, mendapatkan modal dari investor. Perusahaan yang membutuhkan investor untuk mendapatkan sebuah bisnis, mutlak harus memiliki bisnis plan. Uraian mengenai kebutuhan modal, biaya operasional, dan target penjualan, serta perhitungan berapa lama modal tersebut akan kembali, akan menjadi perhatian calon investor untuk memutuskan investasi pada bisnis tersebut atau tidak. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan bisnis. Merencanakan bisnis sangat penting bagi pelaku usaha agar usaha tetap berjalan stabil dan semakin sukses. Berikut merupakan tujuan perencanaan bisnis yang wajib Anda ketahui sebagai pengusaha. Yang pertama, memastikan bisnis berjalan sesuai visi dan misi. Pertama, tujuan perencanaan bisnis adalah memastikan usaha dapat berjalan sesuai visi dan misi perusahaan agar tidak melenceng dari tujuan awal. Selain itu, adanya rencana bisnis membuat perusahaan bisa meninjau kembali aktivitas usahanya secara berkala sebagai bahan analisa dan evaluasi. Yang kedua adalah menghitung sumber daya yang diperlukan untuk operasional. Selanjutnya, tujuan perencanaan bisnis adalah membantu Anda untuk mengetahui berapa sumber daya yang sebenarnya diperlukan dalam menjalankan operasional. Tak hanya itu, rencana bisnis memberikan Anda gambaran secara jelas terkait kebutuhan sumber daya manusia dan keahliannya. Dengan demikian, Anda dan tim akan punya pedoman untuk menentukan berapa budget yang dibutuhkan guna menggaji sumber daya manusia tersebut.
Yang ketiga, membuat estimasi kapan bisnis akan profit. Berikutnya, tujuan perencanaan bisnis adalah membuat estimasi kapan usaha Anda akan menghasilkan profit, sekaligus strategi agar target tersebut tercapai sesuai timeline. Dengan demikian, Anda dan tim akan semakin termotivasi bekerja lebih keras guna mencapai tujuan, karena sudah tahu kapan target tersebut dapat diperoleh. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi untuk rencana bisnis selanjutnya. Terakhir, tujuan perencanaan bisnis adalah untuk melakukan evaluasi rencana yang sebelumnya dijalankan. Apabila dalam eksekusi rencana sebelumnya terjadi kendala, Anda dapat memasukkan solusinya di rencana bisnis berikutnya, agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Rencana bisnis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah konsep bisnis. Pada bagian ini terdiri dari struktur bisnis, produk atau service, dan perencanaan yang membuat bisnis Anda menjadi sukses. Yang kedua adalah bagian pasar. Bagian ini menggambarkan dan menganalisa tentang pelanggan potensial. Anda harus menganalisa siapa, di mana, dan juga apa saja yang membuat pelanggan Anda menjadi membeli. Anda juga harus menggambarkan kompetitor serta bagaimana cara untuk mengalahkannya. Yang ketiga, bagian keuangan. Pada bagian ini berisi tentang laporan pendapatan dan arus kas, neraca, dan rahasia keuntungan lainnya. Bagian rencana bisnis ini biasanya memerlukan bantuan akuntan atau juga perangkat lunak spreadsheet yang baik. Rencana bisnis ini dapat membantu pemilik bisnis diantaranya mencari pertama jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk memulai sebuah bisnis. Yang kedua, fasilitas atau peralatan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga, menentukan lokasi atau tempat usaha yang tepat. Yang keempat, menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kelima, memahami kompetisi yang ada. Dan yang keenam, mengetahui keunggulan perusahaan dengan kompetitor sehingga dapat memanfaatkannya. Setelah membahas pengertian perencanaan bisnis dan tujuannya, kali ini kita akan mengulas beberapa tipe perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah rencana bisnis yang memberikan gambaran jelas terkait suatu perusahaan. Perencanaan tipe ini dapat diganti bila hasilnya kurang efektif. Contoh, perencanaan bisnis operasional seperti pembuatan standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua adalah perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah rencana bisnis yang berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Perencanaan ini penting karena menentukan keputusan jangka panjang suatu perusahaan. Contoh perencanaan bisnis strategik misalnya seperti visi dan misi yang jelas, nilai-nilai perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, perencanaan taktis. Selain perencanaan strategi, dibutuhkan pula perencanaan taktis guna merealisasikan strategi yang sudah direncanakan. Contoh perencanaan bisnis di bagian taktis misalnya cara-cara teknis guna menerapkan strategi pemasaran, peran, dan deskripsi kerja untuk satu posisi, dan sebagainya. Yang keempat, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah tipe rencana usaha yang berlaku untuk waktu lebih dari 1 tahun. Tujuan perencanaan bisnis jangka panjang adalah guna memproyeksikan keberhasilan perusahaan dengan skala lebih besar. Contoh perencanaan bisnis jangka panjang misalnya rencana mencapai visi misi, go internasional, mencapai IPO, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita akan memasuki materi kedua, yaitu kelayakan dan kematangan suatu rancangan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah studi yang dilakukan seseorang untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Proses ini dilakukan guna menguatkan proses pengambilan keputusan tentang sebuah usaha atau proyek dapat dijalankan atau harus dikaji ulang, dan juga untuk mendapatkan laba yang maksimal. Fokus pada studi kelayakan bisnis adalah identifikasi potensi masalah kritis seperti bagaimana dan di mana bisnis akan dijalankan. Perlu dipahami di awal bahwa rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Selanjutnya adalah manfaat studi kelayakan. Manfaat studi kelayakan yang dirasakan bagi pengusaha adalah dapat membantu mereka saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Sedangkan bagi pebisnis akan penting untuk dilakukan di awal rencana agar meminimalkan atau mencegah dari kerugian. Selain itu, hasil studi dapat menaikkan tingkat kepercayaan investor yang ingin atau sedang berinvestasi di perusahaan atau tempat usaha tersebut. Seperti diketahui, investor adalah orang yang menanamkan modal pada sebuah bisnis dengan harapan uangnya berkembang.
Ada beberapa aspek dasar yang perlu diteliti ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis, seperti aspek manajemen, keuangan, eh, hukum atau legalitas, ekonomi dan budaya, pasar dan pemasaran, teknis dan operasi. Yang pertama adalah aspek manajemen. Aspek ini adalah aspek yang sangat penting untuk diteliti karena berkaitan dengan operasional bisnis atau usaha. Cakupan aspek ini adalah yang terluas dari aspek lain seperti terhubung ke keuangan dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, aspek keuangan. Modal adalah salah satu kunci sebelum memulai bisnis atau usaha. Proses perencanaan modal harus dilakukan sejak awal jika hendak melakukan perencanaan bisnis. Paling tidak, aspek yang perlu diperhitungkan adalah estimasi nilai proyek atau bisnis dan usaha, proyeksi cash flow dan profitabilitas, investasi bisnis lain oleh investor, dan keberlangsungan finansial proyek. Yang ketiga, aspek hukum atau legalitas. Legalitas bisnis di mata hukum menjadi salah satu yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Tujuannya adalah untuk meneliti tingkat keakuratan, kebenaran, keaslian, dan kesempurnaan dokumen bisnis tersebut. Lingkup legalitas dapat berupa izin lokasi, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan atau SIU, akta pendirian perusahaan dan dari notaris, surat izin tempat usaha, dan surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat. Yang keempat adalah aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini penting untuk diteliti karena terkait dengan dampak pada lingkungan sekitar tempat usaha itu berada. Dari sisi ekonomi, analisis dapat berupa dampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan berdiri dan melakukan operasional. Dari sisi budaya, analisis dapat berupa bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di wilayah sekitarnya. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Analisis bagi aspek pasar dan pemasaran dapat membantu menjawab keresahan atas peluang pasar dari produksi milik perusahaan. Informasi ini sangat penting dan berguna bagi perusahaan agar kedepannya mereka dapat lebih leluasa untuk mengembangkan produk yang ditawarkan. Paling tidak, informasi yang dianalisa meliput potensi pasar, daya beli masyarakat, jumlah konsumen, dan situasi persaingan pasar. Yang terakhir adalah aspek teknis dan operasi. Aspek ini dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk memilih bisnis yang akan berjalan. Informasi yang dianalisis umumnya memuat tata letak perusahaan, lokasi perusahaan, gambaran produk, dan kemampuan produksi. Selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu inovasi dan terobosan yang relevan dengan perkembangan zaman. Inovasi merupakan ide atau gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator atau orang yang membuat inovasi. Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Perusahaan yang gagal dalam berinovasi akan semakin terpukul dengan pesaing yang memahami nilai dari proses pengembangan dan pembaruan. Sukses yang berkelanjutan berarti pengembangan yang berkesinambungan dengan tetap bersikap kompetitif. Untuk tetap unggul, perusahaan harus terus menciptakan produk baru, pelayanan baru, dan cara baru dalam melakukan pekerjaan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menciptakan terobosan dari kalangan karyawan. Sayangnya bukan hal yang mudah untuk mendorong karyawan untuk mewujudkan tujuan yang diidamkan. Dengan demikian, sebuah ide, gagasan, ataupun teori hanya bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah khas. Ciri utama dari sebuah inovasi adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri yang khas yang spesifik, sebuah ide ataupun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi inovasi baru. Yang kedua adalah baru. Ciri kedua dari sebuah inovasi adalah baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide ataupun gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan ataupun dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga, terencana. Ciri ketiga dari sebuah inovasi adalah terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Yang keempat, memiliki tujuan. Ciri terakhir yang harus ada pada inovasi adalah memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu.
Orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Inovasi haruslah bermanfaat bagi sang inovator atau orang lain. Inovasi dibedakan menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, inovasi yang terjadi karena sengaja atau invention. Invention adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Yang kedua, inovasi yang terjadi tanpa disengaja atau discovery. Inovasi discovery adalah penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat menjadi invention ketika masyarakat mengakui dan dapat memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong karyawan mereka untuk dapat lebih kreatif dan juga inovatif. Yang pertama adalah ciptakan suasana yang mendukung. Samstem mengidentifikasi elemen penting yang dapat menciptakan suasana yang dapat membangkitkan semangat kreatif di segala level organisasi. Karena biasanya tindakan yang kreatif tidak tergoda dan tidak dapat direncanakan. Yang kedua, paradigma kreatif dalam perusahaan. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, program pembelajaran. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk belajar tentang proses kreatif baik di dalam maupun di luar kelas. Dengan program pembelajaran kreatif, kerangka berpikir pegawai akan beralih bahwa kreatif bisa dilaksanakan oleh hampir semua orang. Yang kedua, sesi berbagi. Mengundang pembicara yang layak untuk mendorong daya kreatif sehingga mereka mencari jalan keluar dari masalah yang ada di perusahaan. Yang terakhir adalah merekomendasikan buku yang memuat cerita nyata tentang kesuksesan dan kegagalan. Dan yang poin ketiga adalah menciptakan hal untuk memancing kreativitas, yaitu memberikan kesempatan bagi pegawai untuk lari dari rutinitas pekerjaan dengan melakukan kegiatan di luar kantor. Misalnya seorang eksekutif senior di Nissan mengajak seluruh pegawainya untuk melihat pemutaran film perdana di siang hari. Maka ketika mereka kembali ke kantor, mereka akan datang dengan banyak ide dan juga kreatif. Materi terakhir atau materi keempat yang akan kita bahas yaitu konsep mengembangkan usaha dan menembus pasar global. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan juga kreativitas. Pada umumnya, pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya harus mampu melihat suatu peluang di mana orang lain tidak mampu melihatnya, menangkap peluang, dan memulai bisnis, dan menjalankan bisnis dengan berhasil. Usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang untuk meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi daripada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga, dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Subagio 2008, secara umum pengembangan usaha dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengembangan vertikal adalah pengembangan perluasan usaha dengan cara membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utamanya. Yang kedua, pengembangan horizontal. Pengembangan horizontal adalah pembangunan usaha yang baru untuk bertujuan memperkuat bisnis utama untuk mendapat keunggulan komparatif yang secara line produk tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Menurut Budiarta 2009, seorang pengusaha untuk melakukan pengembangan usaha umumnya melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ide usaha. Awal usaha seorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. Selain itu, ide usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang pengusaha. Yang kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menuangkan ide usaha ke dalam konsep usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Yang ketiga adalah pengembangan rencana usaha atau business plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan.
Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha atau bisnis plan, para wirausahawan memiliki perbedaan yang dalam membuat rencana usaha. Yang terakhir adalah implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan menggerakkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Memasuki pasar dengan jangkauan internasional memang tidaklah mudah. Selain banyaknya kompetitor, jangkauan konsumen yang terlalu luas membuat Anda harus memastikan target pasar Anda sebenarnya. Namun bukan berarti tidak mungkin. Pasar global masih memiliki potensi yang sangat baik bagi Anda untuk memasarkan produk atau layanan Anda. Pastikan Anda memanfaatkan seluruh potensi ini dengan strategi yang matang dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada 5 kiat menembus pasar global dalam bisnis. Yang pertama adalah analisis pasar negara tujuan. Setiap pasar adalah unik dan tidak memiliki kondisi sama persis dengan pasar lainnya. Hal tersebut adalah fokus utama pembisnis yang akan melakukan penetrasi terhadap pasar global. Mulai dari segmen, tren, hingga daya beli suatu negara harus dianalisa agar produk yang akan kita lempar sudah sesuai dengan kondisi pasar. Yang kedua adalah memanfaatkan jaringan internet. Dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat belakangan ini, informasi berjalan dengan cepat, sehingga batas geografis antar negara tidak lagi menjadi kendala. Istilah world without barrier atau dunia tanpa batas merupakan suatu keuntungan bagi pembisnis yang akan memasarkan produknya ke negara lain. Dengan memanfaatkan jaringan internet, pembisnis dapat memasarkan produknya tanpa harus membuka toko fisik yang menelan biaya cukup tinggi. Yang ketiga, menjaga kualitas produk. Kualitas produk yang dimaksud bukan hanya quality control dari manufaktur, tetapi juga packaging hingga layanan penjual yang disediakan oleh produsen. Sebagai produk asing, maka calon pelanggan akan memberikan lebih banyak pertimbangan untuk memilih produk tersebut daripada produk lain yang sudah familiar. Yang keempat, bergabung dengan pengusaha lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui mengadakan kerjasama baik dalam pengiriman, pemasaran, ataupun produksi. Selain itu, pembisnis juga harus menggandeng mitra lokal atau prinsipal di negara tersebut yang lebih memahami karakteristik pasar di negaranya. Dengan bergabung dengan pengusaha lainnya, maka perusahaan akan lebih kompetitif dalam menembus persaingan usaha di pasar global. Yang kelima, yaitu menjalin hubungan baik dengan prinsipal. Prinsipal merupakan perpanjangan tangan perusahaan untuk menjangkau pasar global. Tanpa adanya prinsipal sebagai mitra lokal, produsen akan sulit menembus pasar di negara tersebut. Kerjasama bisnis antara produsen dengan prinsipal harus dijaga baik agar proses pemasaran produk dapat maksimal. Cukup sekian presentasi UAS keursahaan 2 dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kurang lebihnya. Terima kasih, selamat malam Pak Hamdan.